Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummati amma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi. Di depan kita sudah hadir pembakara. Kita berharap materinya disampaikan poin-poin penting. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pelindung Ka'bah, kiblat seluruh umat. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan membacakan materi kami yang berjudul penulisan karya ilmiah yang akan dibacakan oleh saya Ananda Widarsa dan saya Rizky Tanjung. Langsung saja, penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengakhiri suatu penulisan masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuannya. Dan karya ilmiah, karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori dan atau bukti-bukti yang empirik. Tulisan ilmiah harus memenuhi 3 syarat, yaitu isi, langkah, dan sosok tampilan. B. Pembagian karya ilmiah. Karya tulis ilmiah murni. Karya tulis ilmiah murni yang sering disebut karya ilmiah akademik antara lain makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan sertas. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, makalah. Makalah adalah suatu karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu yang mencakup ke dalam ruang lingkup pengetahuan. Ciri-ciri makalah: 1. Akurat dan menyeluruh. 2. Memiliki sumber informasi yang baik. 3. Seimbang. 4. Kreatif. 5. Penulisannya benar. Dan 6. Tertata dengan rapi. Dan isi dari makalah juga mempunyai jenis-jenis makalah, cara menyusun makalah, sistematik penulisan makalah. Bagian awal makalah dibagi menjadi 5, yaitu judul, kata pengantar, daftar isi, gambar, daftar tabel. Sedangkan inti makalah ada 2 hal, yaitu pendahuluan, permasalahan, pembahasan, penutupan. Setelah itu ada bagian akhir makalah yang berisi daftar pustaka dan lampiran, dan semua setelah itu koreksi akhir makalah itu. B. Skripsi. Skripsi adalah tugas akhir yang dibuat untuk meraih gelar sarjana. Aspek-aspek kualitatif yang membedakan skripsi, tesis, dan disertai dapat dikemukakan secara konseptual. Berikut aspek-aspek yang dapat membedakan skripsi, tesis, dan disertai adalah aspek permasalahan, aspek kajian perpustakaan, dan aspek metodologi penelitian. A. Tujuan penulisan skripsi, yaitu melatih kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan teori yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan. B. Fungsi penulisan skripsi: mendidik dan pengajaran, penelitian dan pengembangan kurikuler, evaluasi administratif. C. Sifat-sifat skripsi: melihat fenomena berdasarkan teori yang telah ada, dapat sebagai penelitian lanjutan, perlu mencantumkan dengan jelas sumber-sumber referensi, dan ada juga
karakteristik skripsi, sistematik penulisan skripsi, dan teknik penulisan skripsi. A. Bahasa. Penulisan skripsi harus menggunakan bahasa Indonesia baku dengan berpedoman pada kaidah ejaan yang disempurnakan. Skripsi harus menggunakan kertas dan ukuran yang benar, spasi pengetikan, batas tepi pengertian atau margin, dan penggunaan huruf yang benar, dan proposal penelitian. Sekian penyampaian materi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Putri ingin bertanya kepada kelompok 8. Dalam pembagian karya ilmiah ada karya tulis ilmiah murni seperti makalah. Bagaimanakah dikatakan makalah yang baik itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Manggraini. Saya akan bertanya kepada kelompok 8. Pertanyaannya, sebutkan aspek-aspek yang dapat membedakan skripsi, tesis, dan disertasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Diana Fitri. Secara umum, makalah yang baik berkualitas memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. 1. Akurat dan menyeluruh atau komprehensif. 2. Memiliki sumber informasi yang baik. 3. Seimbang. 4. Kreatif. 5. Secara teknik penulisannya benar. Dan yang terakhir itu tertata dengan baik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Amai. Jawabannya adalah: yang pertama, aspek permasalahan. 2. Aspek kajian pustaka. Yang ketiga, aspek metodologi penelitian. Sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.